Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, terlepas dari kekhawatiran. Ayat intinya saya ambil dari Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendakmu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pemirsa yang diberkati Tuhan, setiap orang dapat mengalami khawatir, takut, atau cemas. Tiga kata negatif yang berkaitan erat dan saling digunakan sebagai sinonim. Dalam krisis sekarang ini, kita mengalami banyak ketakutan, masalah kesehatan, ancaman kematian, kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, keamanan keluarga, dan lain sebagainya. Melalui rasa takut, khawatir, dan cemas, sering berujung membuat kita kehilangan damai dan sukacita. Untuk lebih memahami, kita dapat membedakan tiga kata yang bereratan tersebut. Yang pertama, khawatir. Khawatir adalah berpikir tentang hal-hal di depan yang menciptakan perasaan cemas. Khawatir ada proses berpikir. Berpikir hal-hal yang membangun ketakutan akan mencuri sukacita kita. Yang kedua, takut. Takut adalah respon emosi terhadap suatu ancaman yang benar-benar ada. Misalnya penyakit berat yang dialami atau ancaman yang dibayangkan. Dengan berpikir macam-macam, itu menimbulkan perasaan negatif dan ini akan mencuri waktu kita. Sekarang ketika kita merasa takut, itu bisa menyebabkan kita kehilangan kekuatan untuk menikmati dan melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan sekarang. Yang ketiga, kecemasan. Kecemasan adalah antipasi terhadap ancaman-ancaman di depan, ditandai dengan kegelisahan mendalam. Misalnya, kecemasan kapan COVID-19 akan selesai, akan kehilangan pekerjaan, akan mengalami gangguan kesehatan, dan lain sebagainya. Ketika kita cemas, dia akan mencuri damai sejahtera kita. Dari data sebuah survei, sejumlah 7,3% atau 1 dari 13 orang menderita masalah kecemasan, khawatir yang sudah kronis atau parah. Tidak heran Alkitab banyak bercerita tentang takut, khawatir, dan cemas yang menunjukkan perhatian Tuhan terhadap masalah ini. Bisa dipahami karena takut ini mencuri anugerah Allah, damai sejahtera dan sukacitanya. Bahkan kurang lebih dalam Alkitab ada 365 ungkapan jangan takut. Seolah-olah Tuhan sangat sadar khawatir yang dialami manusia dan mengingatkan
dan memberi dorongan setiap hari agar kita tidak takut. Pemirsa yang diberkati Tuhan, apa biasanya yang membuat kita khawatir dalam kehidupan kita? Yaitu ketika kita tidak memiliki hal-hal yang kita butuhkan. Lalu mengapa biasanya orang khawatir? Ada 3 alasan mengapa orang khawatir. Yang pertama, karena belum memahami siapa Bapa itu. Kita boleh baca Alkitab kita, Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ketika kita kurang mengenal Bapa kita, maka itulah yang membuat kita khawatir. Yang kedua, karena kita kurang percaya. Kita boleh baca Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Karena kita kurang percaya kepadanya, sehingga kita menjadi khawatir. Ketiga, kita terlalu memikirkan apa yang terjadi hari esok. Kita boleh baca Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa? Karena khawatir tidak akan mendatangkan apa-apa. Lalu apa yang kita dapatkan ketika kita khawatir? Kita boleh baca Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada yang bisa kita dapatkan dengan khawatir. Yang kedua, muncullah berbagai macam pertanyaan yang tidak menentu di dalam hati. Itulah akibat dari khawatir. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita terlepas dari rasa khawatir? Yang pertama, percaya saja bahwa Bapa pasti memenuhi kebutuhanmu. Yang kedua, carilah kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapamu tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan, dan Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, selama kita khawatir, selama itu pula Anda tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk tidak khawatir, tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like dan share di sosial media kami, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang terlepas dari kekhawatiran dan mereka hanya percaya kepada Tuhan dan mereka mencari Tuhan lewat doa, maka kebutuhan kita akan terpenuhi. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan tentang kekhawatiran. Tetapi kami percaya selama kami percaya kepada Tuhan dan kami mencari Tuhan lewat doa, maka kebutuhan kami akan terpenuhi. Bantu kami Tuhan untuk tidak terlalu khawatir dalam kehidupan kami, tapi kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggar kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.